Monsinyur Georg Gainswein, sekretaris pribadi Paus Benediktus ke-16 yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, kepada wartawan Radio Vatikan, Monsinyur memberikan kesaksian tentang pengalamannya sebagai sekretaris pribadi Paus Emeritus Benediktus ke-16. Kepadanya wartawan bertanya apa yang ia rasakan. Dia menjawab, lelah, sakit dan menderita secara manusiawi, secara fisik. Namun secara spiritual, secara batinnya, dia merasakan kebaikan, merasakan penghiburan, merasakan kekuatan. Kepadanya wartawan bertanya tentang saat-saat akhir, kata-kata akhir Paus sebelum meninggal. Tuhan, aku mencintaimu. Itulah persisnya kata-kata terakhir Paus Benediktus. Tetapi kata-kata itu didengarkan oleh seorang perawat yang sedang berjaga pada malam hari, bukan oleh sekretaris pribadinya. Keesokannya, 31 Desember 2022, sekretaris pribadi Monsinyur Georg mengajak Paus Emeritus untuk berdoa bersama, berdoa pagi seperti biasanya mereka lakukan. Tetapi karena Paus tidak bisa bersuara dengan jelas, maka Monsinyur mendaraskan doa pagi dengan suara yang keras, dan Paus Emeritus mengikutinya dalam hati, mengikutinya secara spiritual. Monsinyur Georg juga menceritakan saat-saat terakhir ketika ia menyaksikan sendiri Paus mulai bernafas terengah-engah. Mereka berdoa, dia memberi kesaksian bahwa dia telah membuat doa khusus bagi orang-orang dalam sakrat maut dalam bahasa Itali, dan dia mengajak para dokter dan para perawat untuk berdoa bersama sambil mereka melihat bahwa memang kondisi Paus sudah melemah, sehingga tepat pada pukul 9.34 pagi waktu Roma, Paus menghembuskan nafas yang terakhir. Dan setelah dokter memastikan bahwa Paus Benediktus tidak bernyawa lagi, mereka pun tetap berdoa untuk orang yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Mereka menyanyikan bersama para dokter dan para perawat lagu Alma Redemptoris Mater. Dan Monsinyur Georg setelah itu segera mengontak Paus Fransiskus, memberitahukan bahwa Benediktus dipanggil Tuhan. Dan Paus Fransiskus segera datang dan berdoa di samping tempat tidur di mana Paus Emeritus terbaring, kemudian memberikan hormat, memberikan berkatnya. Apa wasiat spiritual yang paling menyentuh hati dari Paus Benediktus ke-16? Atas pertanyaan ini, Monsinyur Georg mengingat tulisan tangan Paus Benediktus pada 29 Agustus 2006. Tulisan tangan dengan huruf yang kecil tetapi bisa dibaca dengan jelas, memuat 2 poin yang bagi Monsinyur Georg adalah sungguh-sungguh khas dari Paus Benediktus. 2 poin itu ialah syukur dan peneguhan iman. Terutama Monsinyur Georg mengingat peneguhan iman bagi seluruh gereja. Iman harus tetap teguh, iman diajarkan oleh gereja. Dan dengan iman, orang tidak takut menghadapi hipotesis apapun dari teori manapun, entah dari dunia filsafat ataupun dunia teologi. Teori yang indah akan hilang, tetapi iman harus tetap menjadi prinsip yang mendasar, menjadi kata terakhir yang tetap ada di sana. Lalu wartawan bertanya, apa ajaran yang paling kuat dari seluruh masa kepausan Paus Benediktus? Monsinyur Georg mengingat bahwa sejak Paus ini menjadi uskup agung di Keuskupan Munich, dia sudah menegaskan ajaran yang paling kuat itu dengan mengutip surat ketiga Rasul Yohanes, dan Paus berbicara tentang kebenaran, dan orang beriman adalah rekan kerja kebenaran. Apa artinya itu? Kebenaran itu bukan teori, bukan sesuatu yang dipikirkan, bukan ide, melainkan pribadi. Pribadi Yesus Kristus sendiri adalah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran bukan teori,
kebenaran adalah pribadi. Kita mengikuti sang kebenaran, Yesus sendiri, bukan suatu teori tentang kebenaran. Lalu wartawan bertanya tentang peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh dunia, pengunduran diri Paus Benediktus dari jabatan Paus pada 11 Februari 2013. Monsinyur Georg memberi kesaksian bahwa ia sendiri berbicara dengan Paus tentang hal ini, tentang banyak pertanyaan yang diajukan orang, tentang banyak penafsiran. Dan Monsinyur memberi kesaksian bahwa Paus memberi jawaban yang tegas. Ini suatu keputusan bebas. Jawaban saya jelas, karena saya tidak sanggup lagi memimpin gereja. Saya tidak mempunyai alasan lain. Kalau orang memang tidak sungguh-sungguh percaya padaku, apapun jawaban yang saya berikan tidak akan diterima, tidak akan dipercaya, karena mereka memang bertentangan dengan prinsip saya, dengan pandangan saya. Begitu kesaksian Monsinyur Georg tentang penegasan jawaban Paus yang keluar dari mulut Paus sendiri. Monsinyur juga memberi kesaksian bahwa dia bertanya kepada Paus, mengapa pernyataan pengunduran diri ditulis dalam bahasa Latin, dan Paus menjawab dengan singkat, karena itu adalah bahasa gereja. Lalu wartawan bertanya, apa hal yang paling mengesankan selama masa emeritus Paus Benediktus? Monsinyur Georg menjawab, Paus bersyukur karena diberi waktu 10 tahun. Dia mengira setelah pengunduran diri semua selesai dan dalam waktu 1 tahun dia akan meninggal. Dan namun dia begitu gembira dan bersyukur karena diberi waktu 10 tahun. Dia menerima waktu itu, mengisinya dengan doa, berdoa secara khusus untuk gereja Katolik. Wartawan pun bertanya, Anda secara personal, apa yang paling menyentuh bagi Anda dari seorang Benediktus? Monsinyur menjawab dengan satu kata yang jelas, iman. Iman yang hidup, iman yang nyata, bukan iman yang abstrak. Pada seorang Benediktus, iman sungguh-sungguh menjadi pribadi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Wartawan lalu bertanya, Paus sendiri memberi testimoni bahwa dia merasa bersyukur atas waktu 10 tahun terakhir. Apakah dia seorang yang bahagia? Apakah hidupnya sudah terpenuhi? Monsinyur Georg mengatakan bahwa Paus bersyukur karena dia percaya bahwa keputusannya 10 tahun yang lalu untuk mundur dari masa kepausan adalah keputusan yang rasional yang dia katakan dengan bebas. Karena itu dia merasa damai, dia merasa teguh dalam iman, dia merasa telah mengatakan apa yang benar sungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Monsinyur Georg lalu menegaskan bahwa bagi seorang Benediktus, dalam kasih Tuhan tidak ada yang salah. Mungkin secara manusiawi ada kekeliruan, tetapi kalau orang sungguh-sungguh dalam kasih, ia tetap teguh dalam iman. Iman melampaui segala pandangan, segala teori apapun. Terima kasih Paus Benediktus, beristirahatlah dalam damai abadi. Amin.